Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait mah. Jadi ketika kita melakukan pemulihan atau pengobatan, jadi kenapa tiba-tiba pinggang panas dan bagaimana dietnya. Yang pertama, bisa disebabkan oleh makanan yang pedas. Jadi di sini teman-teman, makanan yang pedas itu tidak hanya langsung makanan yang pedas, tapi bekas wajan yang dipakai untuk memasak cabai atau makanan rempah yang pedas yang lainnya, itu bisa menimbulkan sakit pinggang atau panas di perut kita. Jadi hindari kalau bisa tempat masak kita dengan masaknya orang lain itu dipisahkan, jangan sampai disatukan. Karena itu akan menjadi bahaya juga, akan memperparah teman-teman yang lagi pemulihan atau pengobatan. Yang kedua, makanan berminyak. Jadi termasuk makanan ikan apapun yang digoreng itu hindari dulu selama pemulihan dan penyembuhan, ya 4 bulan sampai beberapa tahun ya. Jadi harus dihindari masa penyembuhan. Karena minyak ini akan membuat pinggang kita itu terasa panas dan perut kita juga akan bermasalah ketika makan yang berminyak ketika masa pemulihan atau pengobatan. Yang berikutnya disebabkan makanan berlemak. Jadi makanan-makanan berlemak termasuk telur ikan, kemudian telur keong kayak gitu. Jadi itu juga perlu dihindari. Saya coba kemarin, jadi perlu dihindari. Kemudian makanan seperti yang digambar, ayam, itu dihindari dulu. Dan kemudian makanan yang mengandung bahan pengawet, roti dan seterusnya. Keempat, disebabkan oleh makanan yang bergas ya. Ini termasuk jagung. Jagung ini memicu asam lambung ya. Jadi gasnya itu asam lambung itu ketika makan jagung itu naik, meningkat jumlahnya. Kemudian rambutan juga tidak boleh dimakan bagi penderita mah, apalagi yang lagi pengobatan atau pemulihan. Yang berikutnya kol, itu hindari, entahkah kol yang ungu maupun yang hijau ya. Kemudian ini makanan yang harum ini durian, jadi durian ini perlu dihindari juga karena pemicu asam lambung. Jadi harus dihindari. Kemudian selanjutnya disebabkan yang kelima kafein ya, seperti kopi. Kemudian ini coklat juga, itu harus dihindari karena itu adalah pemicu asam lambung sehingga membuat lambung kita semakin parah. Jadi selama penyembuhan atau pemulihan dihindari dulu. Dietnya apa? Jadi dietnya selama penyembuhan yang 4 bulan sampai beberapa tahun itu harus diet. Yang pertama, makan bubur atau nasi yang dikunyah sampai jadi bubur seperti ini. Kemudian gula merah biar ada tenaga seperti itu. Jadi lakukan ini selama berbulan-bulan ya. Memang harus sabar dan hambar ini. Memang ini ujiannya, jadi kita harus tetap makan ini. Kemudian selanjutnya bisa tadi diganti dengan lontong juga ya nasinya. Nggak harus nasi, tapi lontong juga bisa. Kemudian cemilannya, jadi harus makan terus setiap 3 jam atau 2 jam sekali ya. Ubi rebus, kemudian ubi kukus atau di oven, itu bisa teman-teman jadi cemilannya. Jadi cemilannya bisa teman-teman masak. Biasanya masak sampai ini ya matang, jangan sampai ini ubinya
setengah matang nanti bisa perut kembung kayak gitu. Jadi harus benar-benar matang. Minuman jadi cukup air putih matang ya, 2 gelas teman-teman. Ini bisa menyembuhkan ya. Ini supaya teman-teman bisa perutnya tetap terisi dan tidak kosong seperti itu. Oke, selanjutnya waktu makan. Waktu makannya makan di waktu yang sama ya. Jadi kalau bisa misalnya makan jam 7 sampai jam 8 makan sarapannya. Jadi kalau bisa pilih jam 7, besok jam 7, tepat besok jam 7 terus. Lagi masa pemulihan. Bagi penderita MAH yang harus lebih teratur ya makanannya, jadi bahkan di menitnya harus perlu sama seperti yang di sini juga. Waktu tidur dan bangun. Jadi waktu tidur 2 sampai 3 jam setelah makan. Jangan sampai tidur ini karena nanti asam lambungnya akan naik. Sebelum jam 10 malam, jadi tidurnya kalau bisa jangan sampai lewat dari jam 10 malam. Kemudian bangun sekitar jam 5, jadi langsung minum air putih nantinya. Kemudian selanjutnya olahraga, lakukan hobi ya. Jadi olahraga yang ringan, kalau nggak bisa ringan nanti berjemur juga nggak apa-apa, yang penting keluar keringat. Kalau teman-teman berjemur nanti ada vitamin D-nya kan. Di pagi hari terutama senam atau pemanasan di bawah terik matahari ya. Kemudian jika tidak mampu bergerak cukup berjemur. Selanjutnya masa penyembuhan. Hindari makanan yang aneh-aneh dan pandangannya, sebab kalau kambuh lagi makanan dietnya perlu mulai lagi hari kambuhnya. Jadi teman-teman harus benar-benar diet. Hindari minuman yang terlalu pahit. Biasanya keesokan harinya tidak fit teman-teman. Jadi harus hindari yang pahit-pahit. Jadi makanannya itu aja cukup dalam waktu beberapa bulan. Kalau bisa sambil jalan kaki untuk ini, dan duduknya kalau bisa teman-teman harus tegap seperti yang ada di gambar. Hindari makanan dan minuman lain di masa penyembuhan, misalnya makan daging ya, makan berlemak. Hindari yang terlalu manis juga, ini bisa membuat kita sakit dan demam pada malamnya atau esoknya. Pengaruh kedinginan atau hujan, jadi hindari ya penyembuhan ini hujan dan kedinginan ya, karena biasanya cemas biasanya. Kecuali untuk kepentingan olahraga. Bisa naik asam lambung ya, sering minum air hangat jika tidak air matang. Gejalanya pusing, asam lambung, asam naik ke mulut, kemudian batuk dan seterusnya.